Siapa sangka seorang janda penjual pecel di Kebumen kini berubah nasib menjadi miliarder? Perjuangan hidupnya penuh air mata, jatuh bangun, dan keajaiban tak terduga. Simak kisah inspiratif ini yang pasti akan menguras emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke kisah yang menggetarkan hati ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton, dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua diberkahi. Di sebuah desa kecil yang asri di wilayah Kebumen, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Sari. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia adalah perempuan yang gigih, penuh semangat, dan selalu tersenyum meski hidup seringkali tidak berpihak padanya. Sejak ditinggal kedua orang tuanya di usia belia, Sari telah terbiasa bekerja keras. Ia bukan tipe orang yang mudah menyerah, karena sejak dulu ia percaya bahwa keberuntungan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Namun, hidup Sari berubah drastis ketika ia kehilangan suaminya, Pak Harun, 5 tahun yang lalu akibat sakit keras. Suaminya adalah tulang punggung keluarga yang selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ketika Harun masih ada, hidup mereka memang tidak mewah, tetapi cukup untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam di hati Sari dan kedua anaknya, Dinda yang saat itu baru berusia 12 tahun dan adiknya, Raka, yang masih duduk di bangku SD. Kepergian suaminya membuat hidup Sari terpuruk dalam kesedihan dan ketidakpastian. Ya Allah, bagaimana aku harus menghidupi anak-anakku? Gumamnya lirih di malam-malam penuh air mata. Namun, ia tahu bahwa bersedih tak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari setelah kepergian suaminya terasa begitu berat. Ia harus memikirkan cara untuk mencari nafkah tanpa kehadiran Harun. Dengan keahlian memasaknya, Sari akhirnya memutuskan untuk berjualan pecel, makanan khas yang sudah ia kuasai sejak kecil. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Sari bangun pukul 3 pagi. Dalam dinginnya udara pagi, ia menyalakan kompor di dapur mungilnya. Tangannya yang sudah terbiasa dengan kesibukan mulai mengulek bumbu pecel dengan penuh ketelitian. Ia tahu bahwa kunci dari pecel yang enak ada di bumbunya. Ia meracik kacang tanah yang sudah digoreng hingga wangi, mencampurnya dengan bawang putih, cabai merah, dan gula merah yang ia beli dengan sisa uang belanja. "Bu, kok ibu udah bangun? Ini masih pagi," tanya Raka yang terbangun karena suara ulekan di dapur. "Maaf kalau berisik, Nak. Ibu harus selesai sebelum subuh biar bisa berjualan," jawab Sari sambil tersenyum, meskipun lelah jelas tergambar di wajahnya. Setelah bumbu pecel siap, ia mulai merebus sayur mayur yang masih segar. Toge, kangkung, bayam, dan kol ia tata rapi di wadah bambu yang sudah usang. Tak lupa, ia juga menyiapkan lontong sebagai pelengkap dagangannya. Semua ia lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang berjualan, tapi tentang bertahan hidup demi anak-anaknya. Ketika azan subuh berkumandang, Sari sudah siap berangkat. Ia mengenakan kebaya sederhana dan kerudung yang sudah mulai pudar warnanya. Dengan gerobak kecil yang ia dorong sendiri, ia melangkah menuju tempat biasa ia berjualan, di pinggir jalan dekat pasar desa. Perjalanan sejauh 3 km itu ia tempuh dengan langkah tegap, meskipun tubuhnya sudah mulai lelah. Setiap hari, Sari berharap dagangannya laku terjual habis. Namun, ada hari-hari di mana ia hanya mendapatkan sedikit pembeli. Tak jarang ia harus membawa pulang pecelnya yang tak terjual. Air mata seringkali mengalir di pipinya ketika malam tiba. Ia teringat wajah Dinda dan Raka yang menatapnya dengan harapan besar. Suatu hari, cobaan berat kembali datang. Saat Sari sedang sibuk melayani pelanggan, sebuah motor melaju kencang dan menabrak gerobaknya hingga terbalik. Bumbu pecel tumpah ke tanah, sayur-sayuran berserakan di jalan, dan lontong-lontong yang seharusnya ia jual kini hancur tak bersisa. "Ya Allah, kenapa lagi ini?" lirihnya sambil menahan tangis. Pemilik motor hanya minta maaf sebentar lalu pergi begitu saja. Sari terduduk, tubuhnya gemetar melihat dagangannya berantakan. Para pelanggan yang melihat kejadian itu ikut prihatin. "Bu Sari, sabar ya, besok pasti laku lagi,"
kata seorang ibu yang sering membeli pecelnya. Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan harus terus begini? Hatinya terasa sesak. Tapi ia tahu ia tak bisa menyerah. Malam itu, ia hanya makan nasi dengan garam karena uang yang tersisa tak cukup untuk membeli lauk. Meskipun sering mengalami hari-hari sulit, Sari masih memiliki pelanggan setia yang selalu kembali membeli pecelnya. Salah satunya adalah Pak Slamet, seorang buruh pasar yang setiap pagi selalu membeli 1 bungkus pecel sebelum bekerja. "Bu Sari, saya nggak bisa sehari tanpa pecel buatan ibu. Rasanya beda, bumbunya khas banget," kata Pak Slamet sambil menyerahkan uang Rp5.000. "Terima kasih, Pak. Ini saya kasih lebih ya, ada tempe goreng juga," kata Sari sambil tersenyum meskipun hatinya masih berat karena kejadian kemarin. Kata-kata pelanggan seperti inilah yang membuatnya tetap bersemangat. Ia percaya bahwa selama ada orang yang menyukai masakannya, ia tak boleh berhenti berusaha. Namun, cobaan lain kembali datang. Suatu malam, ketika Sari sedang menghitung hasil jualannya, Dinda duduk di depannya dengan wajah serius. "Bu, aku mau berhenti sekolah," kata Dinda dengan suara lirih. Sari terkejut. "Kenapa, Nak? Bukannya kamu ingin jadi guru?" tanyanya penuh harap. Dinda menundukkan kepalanya. "Aku kasihan sama ibu. Setiap hari ibu capek jualan, tapi uangnya nggak cukup. Aku mau bantu ibu jualan pecel biar kita bisa makan lebih baik." Air mata Sari menggenang. Ia langsung menarik anaknya ke dalam pelukan. "Jangan, Nak. Sekolah itu penting. Ibu akan cari cara agar kamu tetap bisa sekolah. Janji ya, kamu harus terus belajar," katanya sambil menahan isak. Dinda mengangguk meskipun hatinya masih bimbang. Ia ingin membantu ibunya, tapi ia juga tahu bahwa ibunya sangat ingin melihatnya sukses suatu hari nanti. Malam itu, Sari berdoa lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk bertahan. Beri aku rezeki agar anak-anakku tidak perlu putus sekolah," bisiknya di sepertiga malam. Suatu pagi yang terasa lebih dingin dari biasanya, Sari tengah sibuk mengatur dagangannya di warung kecil yang terbuat dari bambu dan beratapkan terpal. Pagi itu, langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Semalam ia hampir tidak tidur, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang uang sekolah anak-anaknya dan apakah dagangannya hari ini akan cukup laku untuk menutupi kebutuhan mereka. Saat matahari mulai meninggi, seorang pemuda yang tampak asing melangkah masuk ke warungnya. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa kamera kecil di tangannya. Pemuda itu terlihat antusias saat mengamati warung sederhana Sari, mencium aroma bumbu pecel yang khas. "Bu, saya boleh review pecel ini?" tanyanya dengan nada ramah. Sari mengerutkan kening. "Review? Maksudnya, Mas? Saya food vlogger, Bu. Saya suka mereview makanan enak, dan saya dengar dari beberapa orang di pasar bahwa pecel ibu ini salah satu yang terbaik," katanya sambil tersenyum. Sari menatapnya ragu, belum sepenuhnya mengerti apa maksud dari review itu. Tapi dengan tulus, ia hanya ingin berbagi makanan buatannya. "Tentu, Mas. Silakan coba," katanya sambil menyajikan seporsi pecel dengan lontong dan lauk tambahan. Pemuda itu mulai merekam, mengambil beberapa sudut dari warungnya, lalu menyendok pecel dengan antusias. Setelah 1 gigitan, ekspresinya berubah drastis. "Ya ampun, ini enak banget, Bu. Bumbunya pas, kacangnya gurih, pedasnya mantap. Ini pecel terenak yang pernah saya coba," katanya dengan penuh semangat ke arah kamera. Sari hanya tersenyum kecil. Masih belum tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan pemuda misterius itu, Sari merasa ada yang aneh. Ia yang biasanya hanya mendapatkan Oktober 15 pelanggan sehari, tiba-tiba didatangi orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Bu, ini pecel yang viral di TikTok itu, kan?" tanya seorang ibu muda sambil mengeluarkan ponselnya. Viral? Apa maksudnya?" Sari masih kebingungan. Ibu itu tertawa kecil. Video warung ibu diunggah ke internet dan sekarang ditonton jutaan orang. "Semua orang bilang pecel ibu enak banget. Makanya saya jauh-jauh dari Purwokerto ke sini buat nyobain langsung,"
katanya antusias. Sari hampir tak percaya. Ia tak pernah tahu bahwa hanya dalam semalam, namanya bisa dikenal orang dari berbagai kota. Namun, semua itu semakin nyata ketika antrean pembeli semakin panjang. Orang-orang datang berbondong-bondong, ada yang dari Jogja, Semarang, bahkan ada yang dari Jakarta. Pagi itu, Sari harus bekerja lebih keras dari biasanya. Tangannya gemetar karena belum terbiasa melayani pelanggan sebanyak ini. Ia bahkan kehabisan lontong sebelum jam makan siang tiba. "Bu, saya pesan 5 bungkus lagi ya, buat keluarga," kata seorang pelanggan. "Maaf, Pak, lontongnya habis," jawab Sari dengan nada menyesal. Namun, pelanggan itu hanya tersenyum. "Kalau begitu, saya tunggu besok. Pokoknya saya harus coba pecel ini lagi." Malam harinya, Sari duduk di depan warungnya yang sudah tutup dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lelah, tapi juga penuh rasa syukur. "Ya Allah, ini rezeki darimu," bisiknya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kabar tentang pecel Bu Sari menyebar luas di dunia maya. Netizen tak hanya memuji rasanya, tetapi juga tersentuh dengan kisah perjuangannya. Banyak yang membagikan video tentang warung kecilnya, dan ribuan komentar berdatangan. "Saya terharu banget lihat perjuangan Bu Sari. Semoga rezekinya semakin lancar," tulis seorang netizen. "Gimana kalau kita galang dana buat bantu Bu Sari supaya warungnya lebih besar?" komentar netizen lainnya. Tanpa disangka, inisiatif itu langsung mendapat sambutan hangat. Beberapa hari kemudian, sebuah gerakan donasi online dimulai, dan dalam waktu kurang dari seminggu, terkumpul lebih dari 100 juta rupiah. Uang itu dikirim langsung ke Sari dengan harapan bisa membantu membangun warung yang lebih besar dan nyaman. Ketika seorang pria datang ke rumahnya membawa kabar itu, Sari nyaris tidak bisa berkata-kata. "Bu, ini hasil donasi dari orang-orang yang terinspirasi oleh perjuangan Ibu," katanya sambil menyerahkan amplop tebal. Sari menatap amplop itu dengan tangan gemetar. "Ya Allah, apa ini benar? Aku tidak pernah meminta sebanyak ini," ucapnya, masih tak percaya. "Semua orang ingin membantu, Bu. Ini rezeki yang halal, dan Ibu pantas mendapatkannya." Air mata mengalir deras di pipi Sari. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, orang-orang dari seluruh Indonesia akan membantunya dengan begitu tulus. Dengan uang donasi yang terkumpul, Sari akhirnya bisa memperbaiki warungnya. Dari yang tadinya hanya sebuah lapak bambu kecil, kini ia memiliki warung semi permanen dengan meja dan kursi yang cukup untuk menampung pelanggan yang semakin banyak. Ia juga mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya memasak dan melayani pelanggan. Tidak hanya itu, ia mulai memproduksi bumbu pecel dalam kemasan agar bisa dijual secara online. Dalam waktu singkat, usahanya semakin berkembang pesat. Suatu hari, Dinda datang dengan wajah ceria. "Bu, kita sekarang bisa beli buku sekolah tanpa harus menunggak uang SPP lagi," katanya sambil menunjukkan buku barunya. Sari tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Alhamdulillah, Nak, semua ini berkat doa dan kerja keras kita." Namun, meskipun kini hidupnya jauh lebih baik, ia tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak pernah melupakan bagaimana ia memulai semuanya dari nol. Sari selalu percaya bahwa segala sesuatu yang ia miliki sekarang bukan hanya hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berkat doa dan keajaiban dari Allah. Sejak dahulu, setiap malam ia selalu meluangkan waktu untuk sholat tahajud dan membaca sholawat, memohon agar anak-anaknya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. "Ya Allah, aku tidak meminta kaya raya, aku hanya ingin anak-anakku bisa hidup layak dan tetap dalam jalan-Mu," doanya setiap malam. Dan kini, setelah melewati banyak cobaan, Sari akhirnya menyadari bahwa takdir bisa berubah ketika seseorang tidak menyerah dan tetap berserah kepada Allah. Kisahnya yang dimulai dengan kesulitan dan air mata kini, berubah menjadi cerita sukses yang menginspirasi banyak orang. Karena sesungguhnya, bagi mereka yang tidak pernah menyerah, Allah selalu menyiapkan jalan yang indah di akhirnya. Seiring dengan semakin populernya pecel Bu Sari, cerita tentang perjuangannya mulai menyebar luas. Banyak orang yang datang ke warungnya bukan hanya untuk menikmati hidangan khasnya, tetapi juga untuk bertemu langsung dengan sosok perempuan tangguh yang telah menginspirasi ribuan orang di seluruh Indonesia.
Setiap harinya, pelanggan dari berbagai kota rela menempuh perjalanan jauh demi mencicipi pecel yang kini viral. Mereka bukan hanya penasaran dengan rasa pecelnya, tetapi juga ingin bertemu dan berbincang langsung dengan Bu Sari. "Saya baca kisah ibu di internet, sampai nangis, Bu," ujar seorang pelanggan dari Bandung. "Saya juga janda, Bu. Dulu saya hampir menyerah, tapi setelah lihat ibu, saya jadi semangat lagi untuk bangkit." Bu Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca mendengar cerita pelanggan itu. "Jangan pernah menyerah, Bu. Rezeki Allah itu luas. Yang penting kita harus tetap sabar dan ikhlas dalam setiap ujian," katanya sambil menggenggam tangan pelanggan tersebut. Tak hanya kaum ibu, para anak muda pun mulai terinspirasi oleh kisah Bu Sari. Banyak mahasiswa yang datang sekadar untuk belajar tentang kewirausahaan, bertanya bagaimana Bu Sari bisa bertahan dari nol hingga sukses. "Ibu punya strategi marketing apa sampai bisa viral?" tanya seorang mahasiswa. Bu Sari terkekeh. "Saya tidak tahu soal strategi marketing, Nak. Saya hanya berjualan dengan niat ikhlas dan terus berusaha membuat makanan yang enak. Selebihnya, Allah yang mengatur." Jawaban sederhana itu justru membuat banyak orang semakin kagum kepadanya. Setelah kehidupannya mulai membaik, Bu Sari tidak melupakan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Ia tahu betul rasanya tidak memiliki uang untuk membeli beras. Rasanya menahan lapar agar anak-anak tetap bisa makan. Karena itulah, ia bertekad untuk membantu orang-orang yang bernasib seperti dirinya dahulu. Setiap Jumat, ia menyediakan makan gratis bagi orang-orang kurang mampu di sekitar warungnya. Ia juga sering membagi-bagikan pecel ke panti asuhan dan kaum duafa. "Rezeki ini bukan hanya milik saya. Ini titipan dari Allah. Saya hanya ingin berbagi sedikit dari apa yang saya punya," katanya ketika seseorang bertanya mengapa ia melakukan itu. Suatu hari, seorang ibu tua datang ke warungnya dengan pakaian lusuh. "Bu, saya hanya punya uang 1.000, bolehkah saya beli pecel walau sedikit?" tanya wanita itu dengan ragu-ragu. Tanpa berpikir panjang, Bu Sari langsung menyajikan sepiring penuh pecel dengan segala lauknya. "Bu, makanlah sepuasnya. Ini rezeki dari Allah, bukan dari saya," katanya sambil tersenyum. Ibu tua itu menangis haru. "Semoga Allah melimpahkan berkah untuk ibu dan keluarga," katanya sambil menyeka air matanya. Peristiwa itu menjadi momen yang paling membekas di hati Bu Sari. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa semakin banyak ia berbagi, semakin banyak pula keberkahan yang datang dalam hidupnya. Dulu, Bu Sari dan anak-anaknya tinggal di rumah kecil berdinding bambu yang sering bocor saat hujan. Setiap kali hujan deras turun, mereka harus mengungsi ke sudut ruangan agar tidak basah. Kadang-kadang, mereka hanya bisa tidur beralaskan tikar tipis dengan rasa dingin menusuk tulang. Namun, keadaan itu berubah. Berkat rezeki yang melimpah dari usaha pecelnya, Bu Sari akhirnya bisa membangun rumah yang layak. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk anak-anaknya. Ia memilih membangun rumah sederhana dengan halaman luas, agar tetap terasa seperti rumah lama mereka, hanya saja lebih kokoh dan nyaman. Ketika rumah itu selesai dibangun, Dinda dan Raka tidak bisa menahan kebahagiaan mereka. "Bu, kita sekarang punya kamar sendiri," seru Raka dengan penuh antusias. Bu Sari hanya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Iya, Nak, alhamdulillah, kita tidak perlu lagi khawatir kalau hujan turun." Tetangga-tetangga yang dulu melihat kesusahan Bu Sari ikut berbahagia. "Bu Sari, dulu kita sering lihat ibu menangis di rumah lama. Sekarang lihatlah, Allah telah mengganti semua air mata itu dengan kebahagiaan," ujar salah satu tetangganya. Bu Sari mengangguk pelan. "Semua ini karena doa-doa yang tidak pernah putus, dan karena kita tetap bertahan meskipun hidup terasa berat." Meskipun kehidupannya sudah jauh lebih baik, Bu Sari tidak berubah menjadi orang yang sombong. Ia masih mengenakan kebaya sederhana seperti dulu, masih turun langsung ke dapur untuk meracik bumbu pecel, dan tetap melayani pelanggan dengan senyum yang sama. "Saya tidak ingin melupakan dari mana saya berasal," katanya ketika seseorang bertanya mengapa ia masih turun langsung ke warung setiap hari. "Saya ingin menjaga cita rasa asli pecel saya. Saya tidak ingin hanya duduk di belakang dan membiarkan orang lain memasak tanpa saya awasi."
Para pelanggan semakin kagum dengan kerendahan hatinya. Bahkan ketika banyak tawaran datang dari restoran besar yang ingin menjalin kerjasama dengannya, Bu Sari tetap memilih untuk mempertahankan warungnya seperti apa adanya. "Saya tidak butuh restoran mewah. Warung kecil ini sudah cukup untuk saya," ujarnya. "Saya hanya ingin memastikan bahwa semua orang, dari yang kaya hingga yang kurang mampu, bisa menikmati pecel saya dengan harga yang terjangkau." Keputusannya untuk tetap sederhana justru membuat namanya semakin dihormati. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk belajar tentang ketulusan dan kerja keras darinya. Keberhasilan dan ketulusan Bu Sari akhirnya menarik perhatian media. Suatu hari, sebuah stasiun televisi nasional datang ke warungnya untuk meliput kisah inspiratifnya. Mereka ingin membagikan cerita Bu Sari kepada lebih banyak orang, agar menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh negeri. Saat kamera mulai merekam, Bu Sari duduk di depan warungnya, menceritakan kembali perjalanannya dengan penuh keharuan. "Dulu saya hanya seorang janda penjual pecel biasa. Saya pernah hampir menyerah, pernah merasa tak berdaya. Tapi saya selalu percaya bahwa Allah pasti memberikan jalan bagi mereka yang mau berusaha dan bersabar." Para penonton yang menyaksikan tayangan itu tak kuasa menahan air mata. Banyak yang merasa tersentuh dan semakin yakin bahwa keajaiban bisa terjadi bagi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Saat acara selesai, salah satu kru televisi mendekatinya. "Bu, saya sangat tersentuh dengan cerita Ibu. Terima kasih sudah menginspirasi banyak orang." Bu Sari hanya tersenyum. "Saya hanya seorang penjual pecel biasa. Jika ada yang bisa belajar dari kisah saya, itu adalah karena Allah yang mengatur segalanya." Sejak saat itu, warung pecel Bu Sari semakin dikenal. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk mendengar kisah perjuangannya secara langsung. Dan Bu Sari, meskipun kini hidupnya telah berubah drastis, tetap menjadi sosok yang rendah hati dan penuh syukur. Dulu, Dinda dan Raka selalu dihantui ketakutan akan masa depan mereka. Dinda, sebagai anak sulung, merasa beban yang dipikul ibunya terlalu berat. Berkali-kali ia ingin berhenti sekolah demi membantu sang ibu berjualan pecel, tetapi Bu Sari selalu meyakinkannya bahwa pendidikan adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Kini, setelah warung pecel mereka sukses, semua impian yang dulu terasa jauh akhirnya menjadi kenyataan. Dinda berhasil melanjutkan pendidikan ke universitas ternama dengan beasiswa penuh, sesuatu yang dulu tak pernah berani mereka bayangkan. Hari ketika ia menerima surat penerimaan kuliah, ia berlari pulang dengan air mata kebahagiaan. "Bu, aku diterima kuliah. Aku bisa kuliah tanpa harus membebani ibu," katanya sambil menunjukkan surat itu kepada Bu Sari. Bu Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia meraih surat itu dengan tangan gemetar, membaca setiap kata dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Nah, Ibu tahu kamu bisa. Ibu bangga sekali padamu," katanya sambil memeluk Dinda erat. Sementara itu, Raka yang dulu sering merasa minder karena sering dihina teman-temannya sebagai anak penjual pecel, kini menjadi juara kelas di sekolahnya. Dengan kepercayaan diri yang baru, ia bertekad untuk mengikuti jejak kakaknya dan membanggakan ibunya. Setiap kali ia menerima nilai bagus, ia selalu menyerahkannya kepada Bu Sari dengan senyuman penuh kebanggaan. "Bu, ini untuk Ibu. Aku akan jadi orang sukses seperti Kak Dinda," katanya. Bu Sari tahu bahwa semua kesulitan yang mereka lalui selama ini tidak sia-sia. Air mata yang pernah ia tumpahkan dulu kini terbayar dengan kebahagiaan yang tak tergantikan. Kini, Bu Sari bukan hanya seorang penjual pecel, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang kehidupan, bisnis, bahkan sekadar mendengar kisah inspiratifnya secara langsung. Suatu hari, seorang wanita muda datang dengan wajah penuh keputusasaan. "Bu, saya juga seorang ibu tunggal. Saya sudah mencoba segalanya, tapi hidup terasa begitu berat. Saya lelah, Bu," katanya dengan suara bergetar. Bu Sari menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. "Nak, hidup memang penuh ujian. Ibu dulu juga pernah merasa ingin menyerah. Tapi satu hal yang selalu Ibu yakini,
Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Jangan menyerah, nak. Mungkin hari ini kamu menangis, tapi besok kamu akan tersenyum melihat betapa kuatnya dirimu melewati semua ini. Kata-kata sederhana itu seakan menjadi oase di tengah kegelisahan wanita itu. Ia menghapus air matanya dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba lagi, katanya dengan penuh tekad. Dari pengalaman hidupnya sendiri, Bu Sari tahu bahwa perjuangan itu melelahkan, tetapi tidak ada yang sia-sia. Setiap usaha, sekecil apapun, akan membawa perubahan jika dilakukan dengan kesungguhan hati. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan hanya cara Allah mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Itulah kalimat yang selalu ia ucapkan kepada siapapun yang datang kepadanya dengan keraguan dalam hati. Kesuksesan Bu Sari tidak hanya berhenti pada warung pecelnya. Setelah namanya semakin dikenal, banyak orang yang meminta agar ia menjual bumbu pecelnya dalam bentuk kemasan agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Awalnya, Bu Sari ragu. Apakah bisa? Aku hanya tahu cara membuat pecel secara tradisional, gumamnya pada suatu malam. Namun, Dinda yang kini kuliah di bidang bisnis segera melihat peluang besar dari ide tersebut. Bu, kita bisa coba. Kita buat bumbu pecel kemasan dan menjualnya secara online. Banyak orang ingin menikmati pecel ibu, tapi mereka tidak bisa datang langsung ke sini. Dengan bumbu kemasan, mereka bisa membuat pecel sendiri di rumah, katanya penuh semangat. Setelah berdiskusi panjang dan melakukan beberapa percobaan, akhirnya mereka mulai memproduksi bumbu pecel dalam kemasan. Tidak butuh waktu lama, produk mereka laris manis di pasaran. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Suatu hari, Dinda membawa kabar yang mengejutkan. Bu, ada investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan kita, katanya dengan mata berbinar. Bu Sari terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa usaha kecilnya bisa berkembang sejauh ini. Namun, ia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ibu tidak ingin uang membuat kita lupa diri. Kita tetap harus menjaga keaslian resep dan harga yang terjangkau, katanya dengan bijak. Keputusan itu justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Kesuksesan yang ia raih tidak membuatnya serakah, tetapi justru semakin memperkuat niatnya untuk berbagi lebih banyak kepada sesama. Seiring bertambahnya usia, Bu Sari tetap menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia masih sering duduk di warungnya, melayani pelanggan dengan senyuman yang sama seperti dulu. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk bertemu langsung dengannya dan mendengar kisah perjuangannya secara langsung. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang sudah lama tidak datang tiba-tiba muncul di warungnya. Bu Sari, ini anak saya. Saya selalu bercerita tentang ibu kepada mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa kerja keras dan keikhlasan bisa mengubah segalanya, katanya sambil tersenyum. Bu Sari tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya telah menginspirasi begitu banyak orang. Ia hanya seorang janda penjual pecel, tetapi kehidupannya kini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Terima kasih sudah datang, katanya dengan tulus. Saya hanya seorang ibu biasa, tapi jika kisah saya bisa membantu orang lain, itu adalah berkah terbesar bagi saya. Dari seorang janda yang dulu berjuang sendirian untuk menghidupi anak-anaknya, kini Bu Sari menjadi pengusaha sukses yang dikenal luas. Namun, baginya, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau popularitas, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kini, ia tidak lagi merasa takut akan masa depan. Ia tahu bahwa selama seseorang memiliki tekad dan keberanian untuk bertahan, selalu ada harapan di setiap kesulitan. Ketika malam tiba dan warungnya telah tutup, ia sering duduk di depan rumahnya, menikmati hembusan angin sejuk. Ia tersenyum, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ya Allah, terima kasih. Aku tidak pernah membayangkan semua ini, tapi aku tahu ini adalah bagian dari rencanamu, bisiknya dalam doa. Di langit, bintang-bintang bersinar terang,
seakan ikut merayakan kebahagiaan yang kini memenuhi hatinya. Dan di dalam rumah, Dinda dan Raka tertidur nyenyak, tanpa lagi merasa takut akan masa depan mereka. Karena kini, mereka tahu bahwa selama ada doa, usaha, dan keikhlasan, takdir bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Begitulah kisah inspiratif Bu Sari, seorang janda yang berjuang dari nol hingga sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share kisah ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton, dan jangan lupa tulis sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.